Nama Shoko Asahara tidak muncul begitu saja dalam sejarah modern Jepang. Ia lahir dengan nama Chizuo Matsumoto pada tanggal 2 Maret tahun 1955, Yatsushiro, Prefektur Kumamoto, Jepang, dalam kondisi yang jauh dari kata ideal. Ia mengalami gangguan penglihatan sejak kecil akibat glaukoma infantil, yang membuatnya hampir buta total di mata kiri, dan hanya memiliki penglihatan terbatas di mata kanan. Kondisi ini membentuk masa kecilnya dalam lingkungan sekolah khusus tunanetra, tempat ia bukan hanya belajar, tetapi juga mulai membangun karakter dominan yang kelak akan menjadi ciri khasnya. Di sekolah tersebut, menurut berbagai catatan, Matsumoto menunjukkan perilaku manipulatif. Ia kerap memanfaatkan keterbatasan teman-temannya untuk keuntungan pribadi, bahkan meminta bayaran untuk membantu mereka dalam aktivitas sederhana. Dari sini, terlihat pura awal bagaimana ia memahami kekuasaan, bukan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui kontrol psikologis dan juga posisi sosial. Setelah lulus dari sekolah khusus tersebut pada tahun 1975, Matsumoto tidak mengikuti jalur pendidikan formal yang tinggi. Ia sempat mencoba masuk ke Universitas Kedokteran, namun gagal. Kegagalan ini menjadi titik penting karena ia kemudian beralih ke dunia pengobatan alternatif, khususnya akupuntur dan juga pengobatan tradisional Tiongkok. Ia membuka praktik kecil di Chiba. Namun, praktik tersebut tidak bertahan lama setelah ia terjerat kasus penipuan pada tahun 1982 karena menjual obat-obatan herbal ilegal. Kasus ini bukan hanya sekedar insiden kriminal biasa, melainkan penanda awal transformasi identitasnya. Setelah denda dan juga tekanan sosial yang ia alami, Matsumoto mulai mencari arah baru yang lebih besar, sesuatu yang bukan hanya memberi penghasilan, tetapi juga kekuasaan dan pengaruh. Disinilah ia mulai mendalami spiritualitas secara intensif. Tahun 1984, ia mendirikan sebuah kelompok yoga bernama Aum no Kai, yang kemudian berkembang menjadi organisasi keagamaan bernama Aum Shinrikyo pada tahun 1987. Pada fase awal, Aum Shinrikyo tampak seperti komunitas spiritual biasa yang menggabungkan ajaran Buddha, Hindu, dan juga elemen yoga. Namun di balik itu, terdapat konstruksi ideologi yang sangat personal dan berpusat pada dirinya. Perubahan yang paling signifikan terjadi ketika Matsumoto melakukan perjalanan ke India pada tahun 1987. Ia mengklaim bertemu dengan pemimpin spiritual dan mencapai pencerahan. Setelah kembali ke Jepang, ia mengubah namanya menjadi Shoko Asahara dan mulai memposisikan dirinya sebagai figur mesianik. Ia menyatakan dirinya sebagai Kristus Jepang dan bahkan mengklaim sebagai satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan dunia dari kiamat yang akan datang. Narasi kiamat ini bukan sekedar retorika, tapi menjadi fondasi utama doktrin Aum Shinrikyo. Asahara memprediksi bahwa dunia akan menghadapi perang global besar, yang sering ia kaitkan dengan konflik antara Amerika Serikat dan juga Jepang. Ia mengajarkan bahwa hanya pengikut setianya yang akan selamat, sementara yang lainnya akan musnah. Pada tahun 1989, Aum Shinrikyo secara resmi diakui sebagai organisasi keagamaan oleh pemerintah Jepang. Status ini memberikan mereka berbagai keuntungan, termasuk pembebasan pajak dan perlindungan hukum. Hal ini menjadi titik krusial yang memungkinkan organisasi tersebut berkembang pesat tanpa pengawasan yang ketat. Dengan legitimasi tersebut, Aum Shinrikyo mulai menarik ribuan anggota, termasuk lulusan universitas ternama seperti Universitas Tokyo. Banyak dari mereka adalah individu dengan latar belakang sains dan juga teknologi, yang kemudian direkrut untuk mengembangkan proyek-proyek yang jauh melampaui aktivitas keagamaan biasa. Di dalam struktur organisasi, Asahara membangun sistem hierarki yang sangat ketat. Ia mengangkat para pengikutnya ke posisi menteri,
meniru struktur pemerintahan. Seperti contohnya, terdapat Menteri Sains, Menteri Konstruksi, hingga Menteri Kesehatan. Ini bukan simbolik semata. Mereka benar-benar bekerja dalam proyek yang diarahkan untuk tujuan besar organisasi, termasuk penelitian senjata kimia dan juga biologis. Seiring berjalannya waktu, metode rekrutmen Aum Singgerkyo menjadi semakin agresif. Mereka menggunakan pendekatan psikologis intensif, termasuk isolasi sosial, manipulasi ekonomi, dan doktrin yang menekankan totalitas pengabdian. Anggota didorong untuk memutus hubungan dengan keluarga dan menyerahkan seluruh harta mereka kepada organisasi. Pada awal tahun 1990, Aum Singgerkyo mulai menunjukkan tanda-tanda radikalisasi yang jelas. Pada tahun 1990, Asahara bahkan mencoba masuk ke dunia politik dengan mencalonkan diri dalam pemilihan umum Jepang melalui partai yang dibentuk oleh dirinya sendiri. Namun hasilnya sangat buruk. Ia gagal total dan tidak mendapatkan kursi. Kegagalan ini menjadi titik balik yang signifikan. Setelah itu, retorika Asahara menjadi semakin ekstrim. Ia mulai menganggap dunia luar sebagai musuh dan memperkuat narasi bahwa hanya Aum Singgerkyo yang memiliki kebenaran absolut. Dalam ajarannya, penghilangan nyawa terhadap musuh spiritual bahkan dapat dibenarkan sebagai tindakan penyelamatan jiwa. Pada tahun 1993, organisasi ini mulai secara aktif mengembangkan senjata kimia, termasuk gas sarin. Mereka membangun fasilitas rahasia di kompleks mereka di Kamikuishiki, dekat Gunung Fuji. Di sana, para ilmuwan yang direkrut bekerja dalam proyek-proyek yang sangat berbahaya, seringkali tanpa pemahaman penuh tentang tujuan akhir. Eksperimen ini bukan hanya sekedar teori. Pada tahun 1994, Aum Singgerkyo melakukan serangan pertama mereka menggunakan gas sarin di Matsumoto, prefektur Nagano. Serangan ini menewaskan 8 orang dan juga melukai ratusan lainnya. Namun pada saat itu, pihak berwenang belum langsung mengaitkannya dengan Aum Singgerkyo. Dalam periode ini, kontrol Asahara terhadap pengikutnya mencapai tingkat yang sangat ekstrim. Ia menggunakan kombinasi doktrin spiritual, tekanan psikologis, dan ancaman untuk memastikan loyalitas absolut. Beberapa anggota yang mencoba keluar dilaporkan mengalami intimidasi, bahkan penculikan. Menjelang tahun 1995, ketegangan antara Aum Singgerkyo dan pemerintah Jepang semakin meningkat. Polisi mulai mencurigai aktivitas mereka dan merencanakan penggerbekan besar. Mengetahui hal ini, Asahara dan lingkaran dalamnya mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah Jepang selamanya. Keputusan tersebut bukanlah sebuah tindakan yang impulsif, melainkan hasil dari proses panjang yang dipenuhi oleh paranoia, ideologi ekstrim, dan keyakinan bahwa mereka sedang menjalankan misi ilahi. Semua elemen yang telah dibangun sejak tahun 1984, mulai dari struktur organisasi, doktrin, sumber daya manusia, dan juga teknologi, berkumpul dalam satu titik kritis. Memasuki awal tahun 1995, situasi di sekitar Aum Singgerkyo berada dalam kondisi yang sangat tegang. Investigasi aparat Jepang terhadap aktivitas organisasi tersebut semakin mendalam, terutama setelah berbagai laporan orang hilang, kesaksian mantan anggota, dan temuan yang mengarah pada aktivitas ilegal di kompleks mereka di Kamikuishiki. Kepolisian Jepang telah menyusun rencana penggerebekan besar yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Informasi mengenai rencana ini melalui berbagai celah intelijen sampai ke lingkaran dalam organisasi. Di dalam struktur kepemimpinan, Soko Asahara mulai menunjukkan tanda-tanda paranoia yang semakin intens. Ia meyakini bahwa tindakan pemerintah Jepang bukan hanya sekedar penegakan hukum, melainkan bagian dari konspirasi global untuk menghancurkan Aum Singgerkyo. Dalam narasinya,
Ia memperkuat keyakinan bahwa konflik terbuka antara organisasi dan negara adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Doktrin Armageddon atau perang akhir zaman yang sebelumnya bersifat profetik, kini berubah menjadi justifikasi operasional. Pada bulan Februari tahun 1995, salah satu insiden penting terjadi yang mempercepat eskalasi. Seorang anggota sekte yang mencoba melarikan diri ditangkap kembali oleh internal AU. Dalam interogasi internal yang dilakukan secara brutal, ia dipaksa untuk mengungkap informasi yang mengindikasikan bahwa polisi sudah berada sangat dekat untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini memperkuat keputusan untuk melakukan aksi pencegahan dalam skala besar. Lingkar dalam Aum Shinrikyo kemudian mulai menyusun rencana yang tidak hanya bersifat defensif, tapi ofensif terhadap pusat kekuasaan Jepang. Target utama yang dipilih adalah sistem transportasi publik di ibu kota, khususnya jaringan Tokyo Metro. Pemilihan target ini bukan tanpa alasan. Tokyo Metro merupakan urat nadi mobilitas harian jutaan warga, termasuk pegawai pemerintah, aparat keamanan, dan pekerja sektor publik. Serangan di titik ini akan menciptakan dampak psikologis, sosial, dan politik yang sangat luas dalam waktu singkat. Perencanaan dilakukan secara sistematis. Beberapa anggota yang memiliki latar belakang sains ditugaskan untuk memproduksi gas sarin dalam jumlah yang sangat cukup. Sarin, sebagai agen saraf, memiliki kemampuan mematikan dalam dosis kecil dan dapat menyebar dengan cepat di ruang tertutup. Produksi dilakukan di fasilitas tersembunyi dengan peralatan yang dirancang dengan khusus. Meskipun dalam prakteknya seringkali tidak stabil dan beresiko tinggi, bahkan bagi para pelaku sendiri. Pada tanggal 20 Maret tahun 1995, operasi tersebut dijalankan. 5 tim yang terdiri dari anggota Aum Shinrikyo memasuki beberapa jalur utama Tokyo Metro pada jam sibuk di pagi hari. Mereka membawa kantong plastik berisi cairan sarin yang dibungkus oleh koran. Dengan menggunakan ujung payung yang telah dimodifikasi, mereka menusuk kantong tersebut, memungkinkan cairan menguap dan menyebar dalam gerbong kereta. Serangan ini berlangsung dalam hitungan menit, namun dampaknya segera terasa. Penumpang mulai mengalami gejala seperti mata perih, sesak nafas, hingga kehilangan kesadaran. Banyak yang tidak memahami apa yang sedang terjadi, sehingga kepanikan menyebar dengan cepat dalam gerbong dan juga stasiun. Dalam beberapa jam, sistem transportasi Tokyo lumpuh. Petugas darurat kewalahan menghadapi jumlah korban yang terus bertambah. Total 13 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 6.000 orang mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan. Beberapa korban mengalami efek jangka panjang yang mempengaruhi sistem saraf mereka. Serangan ini menjadi salah satu aksi teror yang paling signifikan di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Untuk pertama kalinya, publik Jepang dihadapkan pada ancaman teror domestik dengan penggunaan senjata kimia dalam skala besar. Reaksi masyarakat sangat kuat, tidak hanya dalam bentuk ketakutan, tetapi juga kemarahan terhadap kegagalan sistem untuk mendeteksi ancaman tersebut lebih awal. Pemerintah Jepang merespon dengan cepat. Pada tanggal 22 Maret tahun 1995, hanya 2 hari setelah serangan, aparat kepolisian melancarkan penggerebekan besar-besaran terhadap fasilitas Aum Shinrikyo di berbagai lokasi, termasuk kompleks utama di Kamikuishiki. Dalam operasi tersebut, ditemukan berbagai bukti yang mengonfirmasi aktivitas ilegal organisasi, termasuk bahan kimia, peralatan produksi senjata, serta dokumen internal yang merinci rencana mereka. Namun, satu hal yang mencolok adalah absennya Shoko Asahara dari lokasi utama pada saat penggerebekan awal. Ia berhasil bersembunyi dalam kompleks selama beberapa minggu, memanfaatkan struktur bangunan yang kompleks dan loyalitas anggota yang masih tersisa. Penangkapan Asahara akhirnya terjadi pada tanggal 16 Mei tahun 1995. Ia ditemukan di sebuah ruang tersembunyi dalam fasilitas Aum Shinrikyo.
Penangkapan ini menandai titik balik penting dalam penanganan kasus tersebut, sekaligus membuka jalan bagi proses hukum yang panjang dan juga kompleks. Setelah penangkapan, investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa serangan Tokyo Metro bukanlah satu-satunya aksi kekerasan yang dilakukan oleh Aum Shinrikyo. Berbagai kasus penghilangan nyawa, penculikan, dan eksperimen ilegal terungkap, termasuk keterlibatan organisasi dalam serangan Sarindi Matsumoto pada tahun 1994 yang sebelumnya belum terpecahkan. Proses hukum terhadap Asahara dan para pengikutnya berlangsung selama bertahun-tahun. Pengadilan menghadapi tantangan besar dalam mengurai struktur organisasi yang kompleks, serta menentukan tingkat tanggung jawab individu dalam setiap aksi. Asahara sendiri sering menunjukkan perilaku yang tidak kooperatif pengadilan, termasuk berpura-pura tidak sadar atau tidak mampu berkomunikasi. Akhirnya, pada tahun 2004, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Shoko Asahara atas berbagai kejahatan, termasuk penghilangan nyawa massal dan juga konspirasi. Putusan ini diperkuat setelah melalui proses banding yang panjang. Eksekusi dilakukan pada tanggal 6 Juli tahun 2018, mengakhiri salah satu bab paling gelap dalam sejarah modern Jepang. Namun, dampak dari peristiwa ini tidak berhenti pada penangkapan dan juga vonis. Jepang mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan domestik, termasuk peningkatan pengawasan terhadap organisasi keagamaan dan penguatan sistem intelijen. Aum Shinrikyo sendiri tidak sepenuhnya hilang. Organisasi ini kemudian terpecah dan muncul kembali dalam bentuk baru, seperti Alep, yang masih diawasi ketat oleh pemerintah Jepang hingga saat ini. Peristiwa ini juga memicu diskusi luas mengenai hubungan antara kebebasan beragama, radikalisasi, dan keamanan nasional. Kasus Aum Shinrikyo menunjukkan bahwa ancaman tidak selalu datang dari luar, tapi dapat tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, berkembang di ruang-ruang yang sebelumnya dianggap aman. Dengan demikian, fase ini bukan hanya tentang sebuah serangan, tetapi tentang bagaimana ideologi, struktur organisasi, dan kondisi sosial dapat berinteraksi dan menghasilkan konsekuensi yang ekstrim. Ini menjadi pelajaran penting bagi Jepang dan juga dunia mengenai kompleksitas terorisme modern yang tidak selalu mengikuti pola konvensional. Pasca eksekusi Shoko Asahara pada tanggal 6 Juli tahun 2018, banyak pihak di Jepang yang meyakini bahwa bab paling kelam dari Aum Shinrikyo telah benar-benar berakhir. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ideologi yang dibangun selama lebih dari satu dekade tidak serta-merta lenyap bersama kematian pemimpinnya. Justru, fase setelah itu memperlihatkan bagaimana sebuah gerakan dapat bertahan dalam bentuk yang lebih tersembunyi, terfragmentasi, namun tetap berpotensi. Setelah penangkapan besar-besaran pada tahun 1995, organisasi Aum Shinrikyo secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Namun struktur internalnya tidak sepenuhnya runtuh. Pada akhir tahun 1990, sisa anggota yang tidak terlibat secara langsung dalam aksi kriminal mulai melakukan reorganisasi. Mereka menyadari bahwa nama Aum Shinrikyo telah menjadi simbol teror yang tidak dapat dipertahankan secara terbuka. Di kemudian hari, kelompok ini muncul kembali dengan nama baru, yaitu Alep. Nama ini diambil dari huruf pertama dalam alfabet Ibrani, yang secara simbolis mengacu pada awal atau permulaan baru. Di bawah kepemimpinan generasi kedua, organisasi ini mencoba membangun citra yang lebih moderat. Mereka secara publik menyatakan penyesalan atas tindakan masa lalu dan berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam aktivitas kekerasan. Namun, pemerintah Jepang tidak menerima klaim tersebut begitu saja. Alep tetap berada di bawah pengawasan ketat melalui Undang-Undang Pengawasan Organisasi Berbahaya. Aparat keamanan secara rutin melakukan inspeksi terhadap fasilitas mereka, memantau aktivitas anggota, serta membatasi ruang gerak organisasi. Yang menjadi perhatian utama bukanlah hanya keberadaan Alep sebagai entitas formal, tapi juga munculnya faksi-faksi lain yang terpecah dari struktur awal. Salah satu yang paling signifikan adalah kelompok Hikari no Wa, yang dipimpin oleh mantan juru bicara Aum,
yaitu Fumihiro Joyu. Kelompok ini secara terbuka mengkritik Asahara dan mencoba memisahkan diri dari ideologi ekstrim masa lalu. Mereka mengklaim mengedepankan spiritualitas yang lebih rasional dan tidak berpusat pada satu figur absolut. Meski demikian, analisis dari berbagai lembaga keamanan justru menunjukkan bahwa garis pemisah antara reformasi dan kontinuitas ideologi tidak selalu jelas. Beberapa anggota lama tetap mempertahankan keyakinan ajaran inti Asahara, meskipun tidak diekspresikan secara terbuka. Ini menciptakan situasi di mana ideologi tersebut hidup dalam bentuk laten, tersembunyi di balik narasi yang lebih dapat diterima oleh publik. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana ideologi ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jika pada awal tahun 1990-an, rekrutmen dilakukan melalui seminar fisik dan komunitas tertutup, maka pada era digital, pendekatan tersebut mengalami transformasi. Internet menjadi medium baru untuk menyebarkan ajaran, merekrut anggota, dan membangun jaringan tanpa batas geografis yang jelas. Di Jepang sendiri, jumlah anggota aktif dari kelompok-kelompok keturunan Aum diperkirakan mencapai ribuan orang hingga pertengahan dekade tahun 2010. Mereka tersebar di berbagai prefektur dengan konsentrasi tertentu di wilayah urban. Meskipun aktivitas mereka tidak secara langsung melanggar hukum, keberadaan mereka tetap menjadi sumber kekhawatiran publik. Dampak dari peristiwa tahun 1995 juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi masyarakat Jepang. Banyak korban dari serangan gas sarin di Tokyo Metro masih mengalami trauma jangka panjang, baik secara fisik maupun mental. Beberapa di antaranya mengalami gangguan penglihatan permanen, sementara yang lain menghadapi masalah neurologis yang tidak sepenuhnya pulih. Pemerintah Jepang kemudian memperkuat sistem tanggap darurat dan penanganan bencana kimia. Rumah sakit dilengkapi dengan protokol khusus untuk menghadapi serangan agen saraf, dan pelatihan bagi petugas darurat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, koordinasi antara kepolisian, intelijen, dan lembaga kesehatan diperbaiki untuk memastikan respon yang lebih cepat dan juga terintegrasi. Namun, pelajaran terbesar dari kasus ini bukan hanya pada aspek teknis penanganan teror, melainkan pemahaman tentang bagaimana radikalisasi dapat terjadi dalam konteks yang tidak terduga. Aum Shinrikyo tidak berkembang di wilayah konflik atau dalam kondisi perang, melainkan di salah satu negara paling stabil dan maju secara ekonomi di dunia. Banyak analis kemudian menyoroti faktor-faktor yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah krisis identitas yang dialami sebagian generasi muda Jepang pada akhir abad ke-20. Tekanan sosial, kompetisi akademik, dan rasa keterasingan dalam masyarakat modern menciptakan ruang bagi ideologi alternatif yang menawarkan makna dan juga tujuan hidup. Aum Shinrikyo memanfaatkan kondisi ini dengan sangat efektif. Mereka menawarkan komunitas, kepastian, dan jawaban atas pertanyaan eksistensial yang sangat kompleks. Dalam prosesnya, mereka membangun sistem yang tidak hanya mengikat secara ideologis, tetapi juga secara emosional dan juga sosial. Dalam konteks global, kasus ini menjadi referensi penting dalam studi tentang terorisme non-konvensional. Berbeda dengan kelompok teroris yang berbasis politik atau etnis, Aum Shinrikyo sendiri menunjukkan bahwa motivasi religius dan apokaliptik dapat menjadi pendorong yang sama. Aum Shinrikyo menunjukkan bahwa motivasi religius dan apokaliptik dapat menjadi pendorong yang sama kuatnya, bahkan lebih sulit dideteksi karena beroperasi di bawah legitimasi spiritual. Hingga saat ini, pemerintah Jepang masih mempertahankan status pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Aum. Setiap aktivitas mereka dipantau, dan setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti dengan serius. Ini mencerminkan kesadaran bahwa ancaman tidak selalu hilang, tetapi dapat berubah bentuk seiring dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, kisah ini tidak berakhir pada eksekusi seorang pemimpin atau pembubaran sebuah organisasi. Ia berlanjut ke dalam bentuk yang lebih kompleks, sebagai warisan ideologi, sebagai pelajaran sejarah,
dan sebagai pengingat bahwa batas antara keyakinan dan juga ekstremisme dapat menjadi sangat tipis ketika diimbangi dengan kontrol sosial dan juga kesadaran kritis. Narasi tentang Soko Asahara dan Aum Singkirjo pada akhirnya bukan hanya tentang satu kelompok atau satu peristiwa, melainkan tentang bagaimana sebuah sistem kepercayaan dapat berkembang, menyimpang, dan meninggalkan dampak yang melampaui generasi.